yang kelima adalah pembelajar, haus ilmu atau pembelajar hebat, pembelajar berat. Bukan lagi kutu buku, predator buku. Setiap bulan tuh bukunya dibaca misalkan lebih dari 3, 5, 10 gitu. Lah siapa yang gak suka baca? Ngacung semua, gak suka baca gitu. Yang bukunya sebulan itu dihabisin katakanlah 1 kali baca buku, cuma 1 doang, lainnya gak ada yang ngacung. Saking jarangnya baca buku, giliran baca story WA orang, IG story orang dibacain semua, tuh gak jelas semua kan, kepo-kepo doang kan, gak faedah gitu. Giliran baca buku jarang dibaca, apalagi Quran, musuh kan gitu ya. Nah itu maksudnya kawan-kawan. Jadi kita ini seringkali pengennya banyak tapi effortnya kagak ada gitu ya. Pengennya menguasai A, B, C, D, E tapi belajarnya kagak mau. Belajarnya sepotong-potong. Teman-teman sadar nggak apa bedanya online course, workshop dengan video-video YouTube? Video YouTube teman-teman itu bahasannya nggak ngurut, bahasannya nggak dalam, gitu kan? Bahasannya setelah dia itu yang edukasi ya. Sekali lagi kita nggak bicara tentang prank, itu udah jelas mendidik gitu kan. Ini ada di antara mereka gitu kan, termasuk saya juga bikin konten di YouTube. Itu kan ngarangnya terserah gue gitu kan. Tapi kalau udah main ini online course kayak gini, ini benar-benar ngurut, detail, deep, musuk-musuk pula gitu kan. Sengaja supaya sadar, supaya berubah gitu. Nah, sebaliknya dari haus ilmu adalah cepat puas. Cepat merasa bisa. Nah, itu yang jadi masalah. Gua udah bisa padahal boro-boro gitu. Nah, sebenarnya yang barusan itu adalah hasil riset penelitian ya, yang dilakukan oleh seorang profesor namanya Carol Dweck. Yang ternyata kalau disimpulkan ulang yang di antara 5 tadi, teman-teman itu kalau pengen tumbuh ya, mindsetnya kudu suka sama yang namanya challenge, tantangan. Kedua, obstacle, mampu menghadapi yang namanya obstacle, entah blok, limiting belief gitu kan. Mampu punya yang namanya kemampuan untuk melakukan sesuatu, effort yang luar biasa dibandingkan yang lain. Punya suka dengan yang namanya kritik. Yang terakhir adalah belajar ya, belajar dari yang terbaik. Listen from other success. Jadi sekali lagi saya ulangi di sini. Teman-teman, yang pertama ya, suka yang namanya tantangan. Kedua, mampu menghajar semua limiting belief dan hambatan dan juga mental block. Mempunyai kerja keras yang luar biasa dibandingkan orang biasa. Suka dengan yang namanya kritikan, dan terakhir adalah suka belajar dari orang lain yang lebih sukses. Ya, dan saya positive thinking, Anda sekarang ikut workshop ini adalah orang yang mulai menyadari bahwa pertumbuhan itu penting dan belajar dari orang yang sebelumnya sudah pernah melakukan, gitu kan? Nah, tinggal kalau Anda sudah nomor 5-nya beres, pertanyaannya adalah nomor 4-nya bagaimana? Suka kritikan, ya. Nomor 3-nya effortnya gimana, gitu kan? Nomor 2-nya gimana dan nomor 1-nya gimana? PR-nya buat kalian nih, saya ada PR untuk di bagian challenge. Ya, catat ya. Anda tulis di kertas ya, kira-kira berapa omset yang harus saya capai di tahun ini? Berapa profit yang harus saya capai di tahun ini? Berapa database yang harus saya miliki tahun ini? Berapa pieces produk yang harus saya jual tahun ini? Berapa produk yang harus saya luncurkan tahun ini? Berapa reseller ataupun agen ataupun cabang ataupun distributor yang harus saya miliki di tahun ini? Itu untuk challenge. Coba dibikin, coret-coretan, targetin. Itu, dan pastikan menantang. Jangan sampai angka-angkanya terlalu biasa. Ya. Bicara masalah obstacle, kira-kira apa hambatan internal Anda yang Anda miliki saat ini? Saya merasa diri begini-begini, catat semua. Yang jelek-jelek catat semua. Supaya Anda sadar kesalahannya apa. Karena hal terbesar yang seringkali saya komentari adalah kesalahan terbesar itu adalah ketika dia tidak tahu kesalahannya apa. Karena saya catat, aku memalas, aku memudi, aku mah nggak disiplin, misalkan. Aku mah apa-apa, catat semuanya itu supaya nanti ada perubahan. Ya, termasuk kira-kira alasan kenapa Anda sampai saat ini juga belum sukses. Katakanlah Anda pengen dapat omset 10 miliar sebulan atau 100 miliar atau mungkin 1 M misalkan. Kenapa kira-kira yang menyebabkan itu terjadi? Belum sukses juga. Ya, kita kesampingkan dulu tentang faktor spiritual, karena saya yakin kalau itu udah dilakuin pasti udah beres semua. Ya. Saya banyak dosa udah beres gitu kan. Apa kira-kira saya mah
bisa sama Anda sendiri, ya. Anda yang paling tahu. Lalu yang ketiga, tentang yang namanya effort, apa kerja keras, ya ini kebiasaan buruk apa saja yang ingin saya mulai hilangkan mulai detik ini. Sekali lagi, kebiasaan buruk apa saja yang ingin saya mulai hilangkan mulai detik ini. Contoh, stalking timeline Instagram sama Facebook berjam-jam, nonton drama Korea, nonton YouTube yang nggak faedah gitu kan. Udah hilangkan mulai sekarang gitu, kan. Lain berikutnya, kebiasaan baru apa saja yang ingin Anda mulai sejak saat ini. Kebiasaan baru ya, misalkan baca buku sehari satu, bikin jurnal syukur sebelum tidur, misalkan. Terus apa lagi? Oh ini yang namanya sharing setiap hari ke reseller, bikin evaluasi harian ke teman-teman pasukan, misalkan. Bikin 10 hal misalkan. Dan nah ini terakhir adalah komitmen yang akan Anda lakukan untuk pertumbuhan Anda ke depan. Yang namanya komitmen itu berarti harus dilakukan. Ya. Jadi setiap harinya mau ngapain, dan 10 poin misalkan. Oh, gue pengen ini lakuin. Contoh yang sering saya contohkan itu, kalau saya ke Jakarta pada saat belum terjadi pandemi gitu kan, kalau naik kereta orang lain tidur, saya baca buku. Naik pesawat orang lain tidur, saya coba nulis gitu kan. Itu komitmen saya. Itu hasilnya membuat saya jadi produktif gitu kan. Setiap hari saya belum tidur, belum sharing gitu. Nah, Anda coba bikin komitmen kayak begitu. Dan ini teman-teman, itu yang kayak nanti tuh yang ibaratnya teknis-teknis itu bakal ngikutin kalau ini udah beres. Karena match-nya udah positif semua. Ya. Itu yang tentang effort. Tentang effort terus kritikan. Nah, ini tentang kritikan. Apa kekurangan yang harus saya perbaiki? Coba Anda tanyakan ke suami Anda, ke istri Anda, orang-orang terdekat Anda, apa kekurangan saya yang harus saya perbaiki? Dan jadikan itu sebagai perbaikan. Dan kalau di bisnisnya, apa masukan dari customer ya, terhadap bisnis Anda ataupun terhadap produk Anda yang perlu Anda tingkatkan, yang harus perbaiki. Catat, evaluasi. Dan terakhir adalah tentang lesson from the others. Anda mau belajar apa lagi setelah ikut SM Funneling ini? Ya, kayaknya saya perlu belajar ilmu tentang product motion dynamic. Anda daftar di workshop online product motion dynamic. Entah kapan ya. Anda belajar utus orang untuk belajar ilmu tentang copywriting, ilmu tentang bikin video, ilmu tentang iklan. Monggo Anda coba targetkan agar Anda lebih bertumbuh dibandingkan sebelumnya, termasuk dengan tim Anda. Itu video untuk yang ke-6 ini, teman-teman silakan tonton ulang kalau belum paham, dan pastikan di setiap pemahaman yang penjelasan saya jelaskan untuk teman-teman benar paham dan bisa dilakukan nanti pada saat sesi kita langsung conference, bisa kita tanya jawab seputar materi ini ya. Itu aja, mungkin sampai jumpa di video berikutnya. Growth mindset yang di tengah, yang kedua adalah yang di atas di sebelah sini adalah niche market. Apa itu niche market? Gampangnya adalah teman-teman perlu membidik ataupun memetakan gitu ya, market-market yang memang sangat spesifik. Kenapa saya lebih menyarankan teman-teman semua agar membidik market yang spesifik? Karena kalau misalkan main di digital, uniknya digital adalah, nah ketika teman-teman main digital ya, salah satu benefit pada saat teman-teman main di industri digital, katakanlah digital marketing, bukan produknya ya, tapi caranya itu adalah pakai digital marketing, maka teman-teman bisa membidik cara spesifik. Ya. Ini salah satu benefit lebih ketika Anda menggunakan strategi digital marketing dalam berjualan. Beda kalau misalkan kita pakai offline. Ya, kita nggak pernah tahu ya, kalau pada saat sebar brosur, kita tahu tempel banner misalkan, terus spanduk, yang lihat siapa dan segala macam itu kita nggak pernah tahu. Karena kalau pakai digital, ya, misalkan ketika Anda sekarang sering melihat iklan tulisan bahwa misalkan contohnya adalah setiap pria dilahirkan sama, tapi yang paling ganteng lahir bulan April misalkan. Padahal campaign tersebut berlaku untuk bulan yang lain. Mau ku tiba di sekolahan apa? Anu semak montor, malah tiba terus tak pijeti mah. Sikile di sing lara. Sikile barat sithik. Ya market yang dibidik terlalu umum. Umum tuh kayak gimana? Nah, maka ada istilah mass market. Iya,
jam 1 wis soalnya wis ben karepe Ada aja istilah HP akeh niche market. dia kan di aren baulan Istilahnya ya dalam dunia marketing. Apa itu bedanya? Bedanya di adalah esek rono kalau dhewe mass kok market itu benar-benar luas. Ya, luas, tidak spesifik. pastinya. sesuk ya lah, Mbak. Tidak spesifik. nggih Umum. wong mau bang Nah, kalau yang iya segmen. wis kok mau mulai jam 1 tak ternomo tapi jadi sik badan kula nak bar tiba malah moh Target. Nah itu makanya kenapa akhirnya saya menjadikan pola ataupun pattern agar bisa berhasil dalam dunia digital marketing. Anda membidik yang namanya niche market. nek ditakokno abine tek ora giliran Nah, niche market itu ya niche market. Apa ya maksudnya Gonku sih teman-teman iki ya? karo iku Contoh saya dan ambil contoh misalkan masuk elektrik ya. Kalau kita misalkan hanya membidik iki karo iko katakanlah karburi fashion muslimah. 1.000 kok odo iko sing nek jopo halo ini baulan Ini umum nih. Ini mas. lah gaya Kita turunin. oh di SR ada dhewe kok Misalkan tadi fashion muslimah yang khusus untuk traveling misalkan. Atau nggak pakai traveling deh, yang streaming untuk yang syar'i doang, khusus yang syar'i. Karena banyak fashion muslimah yang nggak syar'i, walaupun namanya muslimah gitu kan. Nah maka teman-teman tuh perlu membidik itu yang kayak begini, Sofi. Nah yang kayak begini nih, traveling, yang syar'i, yang kayak gimana? Oh yang buat di rumahan. Jadi jelas secara membidik tuh, oh jelas banget market gue yang kayak begitu. Ya, itu contoh kalau misalkan fashion, nah ini semua niche nih. Ini. Ya. Kalau misalkan contohnya adalah katakanlah, nah ini yang sering kali saya jadikan contoh juga. Ya. Nah ini ya, tentang internet marketing. Internet marketing, e-commerce, ini mass market. Lalu niche marketnya apa? Ingat dalam dunia internet marketing itu banyak ilmuwan. Ada copywriting, gitu kan? Ada convert selling, ada affiliate marketing dan lain-lain. Nah, ketika teman-teman menambahkan misalkan e-commerce untuk khusus untuk affiliate marketing atau Instagram, lagi rame Instagram marketing, ini udah jadi niche. Paham ya? Niche. Tergantung teman-teman kalau misalkan e-commerce oke ini terlalu umum. Video marketing, Anda sekarang kira-kira kalau video miss atau niche? Mas atau niche? Kalau secara ngelihatnya kayak video niche kan gitu kan. Nah sekarang kalau misalkan ditambah lagi nanti video ya, ini video misalkan. Video itu adalah niche. Misalkan video apa? Yang sinematografi. ini ada artinya gak ada di sini Itu video apa lagi namanya? Terus tentang misalkan video personal branding. Nah ini namanya sub niche. Ketika yang ditambah yang jadi dua jadi sub niche. Contoh, e-commerce internet marketing, yang internet affiliate marketing berarti niche market. Kalau ditambahin lagi affiliate marketing for newbie, nah itu namanya niche market. Semakin spesifik, semakin detail, semakin gampang bidiknya. Ya, dan kita pun kalau bicara masalah profit kan, kita kan bicara sebenarnya kan profit juga gitu. Gak tembak peluru kemana-mana gitu. Udah jelas kalau mau siapin pistolnya emang kan, oh itu tuh market gue jedar itu nggak sonrot gak ada yang kena. Ya, nah maka sekali lagi dari industri yang ada sekarang, silakan pilih niche marketnya apa. Ya coba petakan ulang. Misalkan Anda sekarang bisnisnya adalah contoh ya, saya waktu baru-baru ini launching namanya kaos gitu kan. Tentang kaos untuk cowok, aparel cowok gitu kan. Nah saya cari tahu ini nih mass market, niche market. Oh ini niche marketnya gimana? Oh ternyata segi identitinya warna hitam banyak kan. Oh ini apakah kaos dakwah? Oh bukan hanya kaos dakwah tapi kaos tentang ada terang baulan aku niche marketnya apa? Cowok banget yang sudah hijrah atau yang belum hijrah? Sudah hijrah kan nyata, oh ya sudah hijrah gitu. Ini beda, karena bakal pendekatannya bakal beda. Sering saya contohkan, contoh yang lebih luas lagi adalah tentang misalkan copywriting. Ya, market gua adalah market copywriting, gitu kan? Market orang-orang yang pengen belajar copywriting, gitu kan? Tapi yang kayak gimana copywritingnya? Kenapa Dewa kok bisa ngeluarin kemarin namanya buku copywriting
Indonesia ya, saya sebutnya mereknya Zoya sama Safira jelas beda. Padahal satu-satu perusahaan kan. Kenapa dia bikin dua merek? Nah itu pertanyaannya kan. Kita tuh marketnya beda. Kalau Zoya mah kalau foto-foto teh bareng-barengan mulu. Anak-anak kecil kita foto bareng, jadi kalau ketemu psikologinya tuh psikografiknya itu dan behaviornya sering ketemu orang pelukan. Tapi kalau udah sampai yang mau ke Uzbekistan, mau ke Arab Saudi dan segala macam, Turki gitu kan, yang fotonya sendirian, kalau ketemu sorry gue gengsi beda gitu. Maka dari sini doang bahasa kooperatif nanti bakal beda. Kalau misalkan Anda menyasar katakanlah orang-orang yang eksklusif, tiba-tiba pakai copywriting nih, nanti nih bicara tentang copywriting nanti ya. Misalkan bestseller gitu ya, telah terjual lebih dari gitu kan. Market scale punya bayar personal kayak gitu udah masuk. Loh kok bisa? Loh jelas gue tuh pengen pakai ini karena gue pengen eksklusif. Ya, jangankan ngomongin orang lain, saya aja. Juga katakanlah saya pakai baju apa misalkan merek gitu kan. Tiba-tiba yang lain ada yang sama kayak saya, gue jadi malu Pak. Ada momen di mana gitu ya, psikologinya tuh pas ketemu orang jadi malu pada saat sama. Nah ada orang pada saat sama justru malah senang ketemuan. Nah ada yang kayak begitu, yang kayak gimana nih? Ginian itu produk apa? Yuk kita bahas satu persatu ya. Nah bayar personal terdiri dari apa aja? Yang pertama adalah goal ya. Keinginan dia itu pakai produk Anda itu sebenarnya pengen apa sih? Ya. Ingat kosmetik itu beli apa? Ya saya punya kosmetik gitu kan, jualan kosmetik. Pada saat pandemi kemarin, awal-awal di bulan pertama, sebelum kita coba area strategi, itu omset turun gitu kan. Sampai pada akhirnya sekarang di bulan kedua kita langsung naik lagi gitu. Kok bisa mengubah angle? Personanya sama, cuma saya geser angle. Kok bisa gitu? Karena orang lain beli kosmetik itu bukan untuk sekedar memenuhi keinginan doang. Yang mereka inginkan pada saat kosmetik adalah ketemu orang bisa lebih cantik, ketemu orang bisa lebih percaya diri, ketemu orang nggak malu, kan itu kan? Masanya dalam kondisi pandemi, mau ketemu Anda. Nah, kalau ini nggak ketemu nih, ya udah gue nggak beli kosmetik. Nah, untungnya gue ngerti tentang yang namanya kecemasan itu. Oh, iya juga ya. Gue tahu tentang yang namanya tantangannya dan segala macam. Kita geser kampanye. Cantik itu bukan di hadapan yang namanya suami orang. Cantik itu di rumah. Jadilah istri yang membuat betah suamimu dan segala macam. Jadi akhirnya apa? Kosmetik tetap dipakai di rumah. Ujung-ujungnya kalau secara bisnis kosmetiknya habis duit kotor gitu maksudnya. Itu tujuannya gitu. Ini tuh berawal dari sini dulu. Goalnya apa? Kalau kosmetik berarti goalnya adalah pengen cantik, ya, pengen percaya diri, pengen tekuk bulan gitu batur gitu ya. Nilai-nilainya apa? Nilai-nilainya Islami. Misalkan ini kalau ini ya cantik, pede. Misalkan. Nilai-nilainya apa? Islami, taat norma, norma agama. Itu walaupun cantik tapi jangan sampai berlebihan. Karena kalau misalkan dalam Islam itu berlebihan kan nggak boleh tuh ya. Jadi nilai-nilai Islaminya dijaga. Ya, ini. Terus usianya kurang lebih ya kalau misalkan market saya itu di kosmetik kurang lebih di angka 21 sampai 45. Jenis kelamin jelas cewek. Status misalkan ini bisa jadi 2, di sini single dan married nikah. Usia anak kurang lebih katakanlah kalau misalkan usia 21 berarti kan sekitar 0 sampai 5 tahun. Lokasi kota. Nah ini bertanya berdasarkan dari mana? Dari data bayaran Anda sebelumnya. Cara tahunya gimana Kang? Tinggal tanya aja bro. Kalau cowok bro gitu. Kalau cewek mbak kalau begitu tahunya dari mana? Oh dari sini. Itu kenapa? Harus dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebenarnya kenapa nggak milih yang lain? Karena kalau yang lain mah nggak disebut tuh. Oh berarti ini sudah benar. Nah tantangannya apa? Tantangannya adalah misalkan pengen dapetin kosmetik gitu kan, yang ternyata cocok dengan kulit, dengan warnanya, dengan warna kulit, dengan jenis kulit, ya, kulit dengan warna kulit. Kecemasannya apa? Takut mengandung merkuri, takut haram. Wah, itu jelas. Kenapa kita haram? Karena ada Islam. Nah maka campaign kita itu nanti pada saat bikin copywriting, tenang mama, itu digoreng gitu kan campaignnya. Itu berawal dari sini. Makanya kalau misalkan teman-teman belum sanggup membuat bayar persona, nanti di copywriting bakal bingung. Beneran, ini kalau di sininya kacau, nanti di copywriting bakal bingung. Apakah ini hanya buat hobi gini doang? Bisa gak sih jualan kosmetik ke cowok? Bisa aja, cuma kan yang dominan yang cewek. Kalau cowok boleh, bisa aja geser. Kapan terakhir kali Anda memberikan
buyer personalnya itu mak-mak. Putusannya itu bisa jadi dari dua, dari suami Anda dan Anda. Makanya perlu nanya ke suami dan istri. Misalkan. Jangan sampai ngisi ini bimbel, misalkan bimbingan belajar, buyer personalnya anak-anak. Di sininya apalagi anak-anak, itu fatal. Beda banget kan? Contoh kalau misalkan Anda menggunakan konsep sociopreneurship. Sociopreneurship ini yang ngeluarin produk, saya gambarin. Contoh sociopreneurship ya. Ini buyer, ini adalah seller, ini user. Banyak orang pada saat bisnis modelnya itu gitu ya, si seller itu sama dengan user. Dan si buyer inilah, buyer ini sama dengan user, si seller ini bayar ke sini berupa duit. Si seller ngasih ke si buyer berupa duit, kembali. Seller berupa produk. Ini tidak sama dengan, tapi seringkali juga itu tidak sama dengan. Saya beli produknya, beli bukan untuk dibaca, tapi beli untuk diberikan. Paham? Contoh lagi, saya kasih contoh. Ya. Kenapa saya pada saat jualan buku, Jackpot Rezeki dan Melawan Kemasahilan, kok tembus puluhan ribu eksemplar. Berawal dari pemetaan buyer persona. Saya sadar bahwa yang namanya buku itu, paling orang baca buku, ya cukup beli satu doang, gitu kan. Harusnya kalau dicoret-coret gitu, katakanlah harga buku saya misalkan 97.000, kalau misalkan saya pengen dapat 970 juta, berarti kan tinggal dikali. Gitu kan? Ini gimana caranya satu orang beli banyak? Angle-nya diubah. Bahwa beli bukan untuk dibaca, beli untuk dibagikan. Bahwa ilmu ini, gitu kan, ketika Anda bagikan, Anda dapat keuntungan pahalanya, kan campaign kita. Akhirnya si orang itu, banyak di antara pembeli saya itu, sekali beli 50, sekali beli 100. Emang itu dibaca semua? Enggak, memang campaign kita bukan untuk dibaca, tapi untuk dibagikan. Nah, itu berawal dari pemetaan buyer persona. Keinginan value dia, misalkan value dia adalah giving, senang. Ya, lanjut. Nah, ini mah jelas kalau ini standar moto hidup dia apa kira-kira aja. Misalkan yang dia sering ungkapkan dalam hidupnya apa, pekerjaan dia misalkan di sini adalah IRT, ibu rumah tangga, jabatan, tidak pilih jabatan, pendapatan yang kurang lebih di angka 5-10 juta, pendidikan yang satu, yang lain bukunya misalkan di sini tentang buku-buku masak, majalah
yang saat ini tuh bisnisnya bisnis hijab, gitu ya, bisnis hijab. Apa tantangan bisnis hijab teman-teman? Gimana caranya supaya customer bisnis hijab ini terus loyal sebulan sekali minimal, bahkan sebulan bisa 4 kali. Gitu kan? Tantangannya adalah berarti Anda perlu ngapain kira-kira? Perlu bikin model baru. Itu bisnis hijab. Dan itu adalah konsekuensi ketika Anda bisnis hijab. Dan Anda ketemu sama orang pengusaha properti, gitu kan? Seorang pengusaha properti bilang bahwa, dan ini lagi-lagi tentang value-an ya, value-an gitu, bahwa enggak, apaan bisnis hijab, menurun ocean gitu kan, mending gua bisnis properti sekali dapat duit dapat gede gitu kan. Ya kan sekali profit gede, yes gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah seberapa cepat dia dapat duit. Lagi-lagi ya, kita konsekuensi dan bisnis model. Nah, ketika Anda sudah memahami tentang value yang saya share di video sebelumnya itu, gitu kan, Anda gak akan debat lagi. Mending gua, ya wes sekarangmu, gitu kan. Terima konsekuensinya. Itu misalkan ketika hijab ketemu sama kosmetik, ketemu sama properti. Sekarang ketemu sama kosmetik, mending gua kosmetik gitu kan, tiap bulan bisa beli. Gitu. Bayangin, sekali lagi, kalau Anda sekarang nih, misalkan katakanlah bisnisnya hijab, berarti supaya tiap bulan itu repeat, berarti Anda perlu modal baru tiap bulan, benar nggak? Kalau properti tiap bulan mungkin nggak dibeli. Enggak, gitu kan. Nah ini harus jadi pertimbangan buat Anda pada bikin produk. Jadi jangan langsung asal, ini lagi ramai buat, pakai itu. Ya. Ini hijab, ya kan? Contoh properti memang gede, cuman kan nggak tiap bulan dapat duit. Muncul kosmetik, kata orang kosmetik bilang gini, mending gua, gitu kan. Gua mah sekarang nih, misalkan ada 3, ya. Januari launching lipstick, gitu kan. Februari launching bedak, gitu kan. Ini launching maskara. Ini pas ini launching lipstick, bulan Februari habis, ini dibeli lagi yang baru, bener gak? Yang ketiga launching, ini dibeli lagi. Omset naiknya bisa cepat, gitu kan. Iya, industri kosmetik lagi cepat naiknya. Ya karena industri bawaan DNA produknya juga begitu. Paham? Beda dengan saya jualan buku misalkan buku, alah, bulan pertama udah beli itu judul A, bulan kedua B, tuh, salah, kemarin dibaca belum ya, akhirnya jadi beli. Padahal kita sebagai pihak pengusahanya udah menciptakan produk baru. Bulan ketiga launching lagi, buku baru ketiga, kabar gitu bulan candi baca gitu kan. Jadi walaupun setiap bulan yang kita usahakan untuk bikin produk, sebulan katakanlah 1, tahun 12, market behaviornya karena kan dia harus baca, ini dia nggak beli. Bukan salah Anda karena produk gua bagus loh, misalkan produk gua bagus gini, buku gua, iya gua tahu bagus, cuman sorry, gua kemarin belum baca. Clear ya? Ini namanya konsekuensi bisnis tuh. Termasuk apa misalkan? Tadi ya ketemu orang hijab, properti, orang kosmetik. Tiba-tiba muncul orang snack bilang, mending gua repeat order sebulan sekali ya kosmetik gitu kan. Lu apalagi propertinya 6 bulan sekali gitu kan. Lihat kata si orang properti nyinyir gitu kan. Mending gua mesti dapat nyinyir lu recehan. Ya bis gak usah debat karena ini konsekuensi bisnis model. Nah jadi saya ingin sampaikan sekarang, ketika sudah semuanya clear nih, sekarang bisnis apa, produknya itu yang dikatakan bagus. Produk yang bagus adalah yang nomor 1, marketnya besar, large market size, marketnya gede. Taunya dari mana kah? Dari data dan riset. Jadi Anda perlu mencari tahu dulu datanya dari Nielsen kah, dari website, dari Google, dari kompetitor, semua itu. Silakan Anda pelajari data-data itu. Gede enggak? Contoh kasus yang marketnya kecil apakah? Online course. Ya, produk digital. Ya, di saat ini kemarin kita pada saat pandemi ada kasus di Indonesia buat orang yang prakerja dan segala macam gitu kan. Nah, poinnya adalah di Indonesia orang belum terbiasa namanya online course, gitu kan. Orang juga belum terbiasa namanya produk digital, produk digital. Di Indonesia paling banter launching produk itu paling dapat cuma 2 miliar gitu kan, 1 minggu, 2 minggu gitu kan. Di luar negeri bisa nyampe 8 miliar, 10 miliar. Karena begitu industri di luar sana itu udah growth. Di kita baru starting. Ya, mungkin sama orang Amerika diketawain dulu ya, hello lu baru bikin kayak begituan, gue dari kapan gitu kan. Karena memang demikian terjadinya. Artinya untuk produk tersebut di yang sekarang itu market size-nya masih kecil, masih small, gitu kan. Nah ini pilihan nih, Anda mau garap ini enggak? Saya mah garap kan, ya monggo. Misalkan Anda lagi punya utang, ya, Anda lagi pengen duit cepat,
kalau misalkan produk Anda ada 10, ya buat kayak gini 10 biji. Kayak misalkan saya buat workshop, buat hijab, buat kosmetik, ada FS, ada TWC, ada apa, itu masing-masing punya kayak beginian. Bukan per bisnis loh ya, per bisnis bisnis modal kanvas. Bedanya sama ini adalah ini per produk, itu catatan poinnya ya. Jadi teman-teman ini per produk, dibuat dari customer produk. Ini silakan diisi standar, ini produk namanya apa, customer idealnya tadi apa, misalkan oh cewek yang segala macam. Nah, mulai dari sini. Dari mana dulu? Kebutuhan. Ini yang pertama, yang kedua secara umum, ini yang pertama secara penulisannya ya. Kebutuhannya apa? Kedua, keinginan. Ketiga, fear. Mungkin nggak Kang cuma kebutuhan doang, mungkin aja cuma pasti Anda nggak kuat value-nya. Maka sekali lagi saran saya yang semuanya terisi. Jangan cuma fear doang, jangan cuma sekedar want doang, jangan cuma sekedar ingin doang. Ya, saya kasih contoh. Makan adalah kebutuhan. Makan. Makan enak adalah keinginan makan enak. Fear-nya apa? Tidak higienis misalkan. Mahal. Mahal. Nah, Anda bikin yang kayak beginian ya. Sama kayak tadi, misalkan kebutuhannya adalah kosmetik. Misalkan kosmetik adalah misalkan tampil cantik, itu kebutuhan. Misalkan kebutuhannya adalah bersolek, misalkan gitu ya. Want-nya apa? Ingin percaya diri. Want-nya ingin percaya diri, ingin bisa lebih putih, bisa lebih apa ya, lebih cerah, lebih percaya diri, gitu kan? Takutnya apa? Takut mercury, gitu kan? Takut yang namanya tadi bahan-bahan kimia, yang itu pasti nanti bakal beririsan dengan kecemasan di badan persona ya. Tadi tuh, nyambung kan? Nah, kalau udah kayak gini, ini customer-nya udah ketemu, sekarang produknya nih. Nah, fiturnya apa? Benefitnya apa? Experience-nya apa? Apa bedanya? Fitur tuh yang terkandung dalam produk. Contoh kalau misalkan makanan tadi, fiturnya apa? Ya tadi misalkan mengandung nah kandungan ya. Terus juga kalau bicara masalah produk ini kemasannya, ini segala macamnya. Nah, benefit adalah khasiat manfaat dari fitur. Emang kalau ada itunya, emang kenapa? Emang kalau misalkan begitu, emang gimana? Benefitnya. Yang ketiga adalah experience, perasaan ataupun pengalaman yang dirasakan saat Anda menggunakannya. Misalkan kalau saya misalnya pisang dewa gitu ya, fiturnya misalkan pisang gede gitu kan, benefitnya adalah nanti bikin orang kenyang gitu kan, karena steak ini bikin penambal orang lain pada saat kelaparan gitu kan. Experience-nya pas makan itu nggak terlalu muluk gitu kan, nggak nyium juga dan segala macam. Nah, itu experience-nya ya. Contoh pada saat sekarang Anda ngikutin workshop ini, saya bikin experience-nya gimana supaya beda dengan pelaksanaan biasa gitu kan. Pada saat saya bikin namanya hijab gitu kan, gimana caranya pada saat nyampein ininya tuh nggak lurus gitu. Itu experience. Nah, boleh nanti fiturnya kancing, benefitnya bisa buka tutup tangan apa. Nah, yang tertuang di sini. Kebayang kalau Anda nggak bisa bikinin ini sama ini, nggak bisa. Operatornya gimana sih? Kacau. Kan? Di berawal dari sini Anda bisa eksplorasi semua. Ya, Anda bikin apapun itu bisa apa ya? Bisa menjadi sebuah nilai jual buat mereka. Contoh lagi misalkan kaos. Saat saya bikin Mas Wear itu, fiturnya misalkan ya tadi bajunya long sleeve dan kurta, gitu kan? Kurta panjang ke belakang, jadi pas sholat, nah experience-nya pas sholat nongeng itu kacau, ternyata itu karena bahaya maksudnya ya. Kan ada orang-orang yang pakai kaos, ini kan kaos saya ini kaos pendek kan, pada saat nungging gitu kan rumput, itu kan ke atas kan. Nah kalau long itu ke bawah aman gitu. Jadi nah experience-nya adalah bisa dipakai untuk sholat, aman, tidak melihat orang gitu kan. Benefitnya ternyata gini dan seterusnya. Itu contoh perbedaan dari setiap produk. Contoh lagi misalkan kalau misalkan teman-teman kosmetik juga sama. Kalau yang misalkan fiturnya mengandung wow kapsul, maka nanti di sini benefitnya akan makin mencerahkan partikel-partikel gitu ya. Eksternya pas di sini jadi lebih dingin. Ini contoh. Ini sekarang Anda isi. Jadi Anda punya produk apa? Silakan Anda ambil produk apapun, bisnis Anda gitu kan. Perwakilan Anda satu aja dulu. Monggo petakan dalam bentuk ini. Ya. Kalau sudah ngerti satu, Anda bisa bikin 2, 3, 4 sampai 10 produk. Di setiap produk punya value proposition apa yang ya. Kalau sudah kebayang, silakan Anda catat poin-poin penting.
tergantung kerumitan ataupun kompleksitas dari bisnis Anda. Pakai media apa aja. Ini campaign. Nah, setelah campaign ada yang namanya content and kreatif. Bagian konten kreatif di sini bagian yang namanya desain, video, masuk konten isinya, kontennya, itu di bagian konten. Lalu berikutnya di bagian copywriting. Copywriter itu jualannya, landing page, bikin copy iklan dan ini closingnya dan segala macam. Lalu nanti di bagian customer service, nah ini disimpan di celana. Nah ini fatal bagi kita. Ya. Kalau CS-nya on, ini percuma datangin sebanyak mungkin, tapi closingnya udah bagus. Ini customer service, lalu ada web developer, programming dari website Anda, landing page Anda dan segala macamnya, dan web designer. Desain bagusnya itu. Tambahan dari saya paling yang namanya sosmed, ini tambahan. Sosmed spesialis. Ya. Kang gila banyak banget ya kalau dihitung. Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pastinya 8. Ya, kalau Anda bisnis baru mulai gitu ya. Ya Allah udah 8. Belum nanti satu lagi. Nah, ini kan ini detailin nih. Konten creator kan ada orang desain, orang video 10 gitu kan. Apalagi ini satu divisi langsung gitu ya. Konten kreatif satu orang yang sama. Perhatikan. Kira-kira Anda ada budget nggak? Ya. 8 divisi, 8 orang gitu katakanlah 8 dikali 7 juta katakanlah salary mereka gitu. Luar biasa banyak gitu. Tapi ingat prinsipnya dalam berbisnis, nah ini prinsipnya nih mindsetnya dibuat Anda dipegang dalam SDM Funding selalu saya sampaikan gitu kan. Mending kita investasi di manusia. Kang, ada ceritanya tim itu adalah investasi. Ya, memang. Ya. Dalam laba rugi, nah manusia itu berada dalam namanya cost. Tapi ingat, people is cost, right people is asset. Jadi poinnya adalah di right people-nya, di right-nya, di orang yang benar. Pertanyaan yang muncul, gimana cara dapetin orang yang benar? Gimana bersaing sama orang yang benar? Nah, ada 4 model. Oke, ada 4 modal yang bisa Anda lakukan kalau misalkan Anda ingin membangun tim di digital. Yang pertama, modal pertama adalah modal rekrut orang ahli. Rekrut orang ahli. Kira-kira apa konsekuensi yang akan Anda dapatkan yang harus Anda terima? Apa kira-kira? Mahal. Orang ahli pastinya adalah mahal. Dan biasanya orang yang expert gitu ya, selain bayarannya mahal, biasanya secara ego dia tinggi. Ya, nanti kalau bicara masalah tentang begini-begini dia punya idealisme. Tapi biasanya itu bisa diatur. Yang nggak bisa diatur biasanya di angka duitnya itu, gitu ya. Jadi pastikan Anda kalau pengen memang oke, gua rekrut orang ahli aja deh. Pastikan budgetnya ada. Ya, itu nomor 1. Nomor 2 adalah gimana caranya, model apa yang bisa Anda lakukan? Rekrut newbie. Newbie itu berarti pemula. Kira-kira apa konsekuensinya kalau pemula? Anda perlu ngajarin, ngedidik. Ya. Nah, jangan sampai nih ya, budget masih kecil, gitu kan. Jadi Anda gak rekrut orang ahli gitu. Terus Anda juga gak mau ngajarin. Jadi orang newbie, kamu juga ngajarin. Ini kayak semacam pengen mimpi omset miliaran gitu kan. Jangan mulai ngimpi gitu kan. Kang, ada nggak solusi lain gitu? Ada, tenang aja. Selalu ada solusi. Yang ketiga. Bayar jasa agensi. Jadi sekali lagi, kalau misalkan Anda nggak sanggup bayar yang ahli ataupun misalkan katakanlah rekrut orang ahli, jadi kalau bicara masalah rekrut kan dia orang dalam kan. Kalau misalkan Anda rekrut orang newbie berarti harus ngajarin. Nggak sanggup dua-duanya, udah bayar aja agensi. Ya pokoknya
ini setelah ngomongin super team, kita akan bahas yang namanya traffic, kita akan bahas namanya copywriting, konten dan segala macam. Tiba-tiba saya kasih tugas, tugas Anda banyak. Pas lihat, ya Allah Kang, lo gak bisa, banyak banget ini, gimana ini? Ya kalau Anda sendirian pasti mabok. Ingat prinsip Steve Van Link adalah start small tapi berpikirnya besar. Think big, start small. Makanya konsepnya saya sampaikan selalu yang besarnya dulu. Kang, kalau misalnya Anda misalkan saya tuh newbie gitu, kayak Anda misalkan, Kang saya baru mulai, Kang saya baru sendirian gimana? Ya udah berarti Anda perlu jago dalam digital marketing dulu sendirian. Perlu ngerti juga copywriting, perlu ngerti campaign, perlu ngerti ini. Tapi ingat, Anda sadar itu tuh untuk sementara, bukan untuk selamanya, hati-hati. Nah, dan ketika ingat ya di bagian prinsip growth mindset, zona nyaman, aduh Kang, saya udah enak sendirian nih, kerja semua sendirian. Nah, ini nyaman nih. Ya, saya sendiriannya Anda paling omset berapa sih omset Anda? 1M, 2M, pernah nggak 100M? Nah, kan? Belum kan? Nah, itu maksudnya. Mending kita bangun tim dengan prinsip yang sering saya sampaikan juga di prinsip sebelumnya. Divide to multiply. Ya, misalnya gini. Divide, divide to multiply. Jadi kita membagikan sesuatu untuk melipat gandakan penjualan. Itu divide to multiply. Paham ya? Saya kasih contoh. Kalau misalkan Anda sendirian nih tunggal nih, omset Anda itu ternyata sebulan cuma 10 juta. Kalau Anda 2 orang, misalkan, ternyata omset Anda 30 juta. Kalau Anda 5 orang, ternyata 100 juta. Anda milih mana? Ya? Nah tentu ini harus dipastikan, ini right people, sekali ini right people. Jangan sampai adanya dia malah jadi nurunin. Paham ya? Gue efektif gak sih ngerekrut dia? Efektif, yaudah hajar aja gitu. Nanti apalagi nih makin besar Anda di perusahaan, katakanlah makin banyak tugas, bentar ini divisi ini bagian ini bisa gak sih didelegasiin? Coba oke, gue ada budget sih sebulan katakanlah ada sekian juta, udah lah mending gue rekrut orang aja gitu kan. Mending gue ini rekrut orang, dipercayakan sama dia, gue mikirin yang lain. Nah akhirnya bisnis Anda itu gara-gara Anda punya tim gitu kan, katakanlah satu orang Anda plus 10 tim Anda jadi 1M, daripada satu orang Anda cuma 10 juta. Bayang ya, apalagi kalau misalkan kita punya bilip-bilip lain nih dalam pikiran kita gitu, bahwa ketika ada orang lain dalam tim kita, doanya makin banyak, doa makin kencang, berbuat kebaikan lebih banyak, insya Allah nanti tercapainya lebih kuat. Ya, ini yang positif. Nah kalau nanti menjadi cost gimana? Ya makanya pastikannya kapan jadi cost.
mungkin growth mindset gitu ya. Terus yang selanjutnya niche market 2, ketiga unit produk, yang keempat cyber admin gitu ya. Berarti 4, belum kelima ya. Nah ini di Bogor ternyata memang sudah menunjukkan waktu asar gitu kan. Ini nanti kalau dari teman-teman mitra mau satu video lagi, mungkin nanti kita akan lanjutkan setelah asar ya. Soalnya memang kalau di Bogor sudah masuk asar. Kalau misalkan cukup di 4 video saja, mungkin kita akan lanjutkan di hari Rabu depan sekitar pukul 1 siang. Oke, Mbak-mbak semuanya. Oke, Insya Allah Mas. Jam masuk di Hongkong. Oke, siap. Berarti Mas sudah saja ya, Mbak Rukaya dan teman-teman. Gitu kan, Insya Allah karena memang di sini sudah waktu asar, sudah temat juga. Gitu kan. Oke, siap Mbak Sugi. Oke, alhamdulillah. Sama-sama Mbak Sri Astuti. Insya Allah nanti akan ada lanjutannya ya, teleconference. Gitu kan. Jadi tadi masih baru pembukaan saja dari Kang Dewa. Daging semuanya ya, Masya Allah. Kita insya Allah akan lanjutkan dan mungkin saya akan tutup untuk penggunaan sesi kedua gitu ya, masih ada lanjutan dengan teman-teman gitu kan, dan saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.